Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Lembakum dimanapun berada, tema tausiah kita kali ini adalah memahami makna dan hakikat ibadah. Memahami makna dan hakikat ibadah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tiada lain adalah untuk melaksanakan ibadah. Kita diciptakan oleh Allah tiada lain adalah untuk beribadah kepada Allah, tiada lain adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba, kemudian Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq, Maha Pencipta, tempat kita mengabdi kepadanya. Sahabat Lembakum dimanapun berada, ibadah adalah satu istilah yang sangat sering kita dengar, yang sangat sering diucapkan oleh kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam obrolan, dalam diskusi, dalam ceramah-ceramah, dalam berbagai kajian-kajian keagamaan. Tentu saja kita sangat sering mendengar istilah ibadah. Namun, yang perlu kita perhatikan sebetulnya adalah apa sebetulnya yang disebut dengan ibadah itu. Apa makna yang sesungguhnya, apa hakikat dari ibadah yang sering kita ucapkan itu. Karena dalam kenyataannya seringkali kita itu mengenal sebuah istilah, ya, kita sering menyebutkan satu istilah, tapi kita pada hakikatnya belum paham, belum tahu apa sebetulnya yang dimaksud dengan istilah tersebut. Begitu juga yang terjadi dengan istilah ibadah ini. Kita sering kali menyebutnya, kita sangat banyak dan sering mendengar kalimat tersebut, kata-kata tersebut diucapkan, tapi kita tidak mengenal apa sesungguhnya hakikat dan makna yang sesungguhnya dari istilah ibadah itu. Jika kita merujuk dalam berbagai keterangan para ulama dalam kitabnya, di antaranya disebutkan bahwa para ulama mendefinisikan ibadah, memberikan ta'rif atau definisi terhadap ibadah ini adalah kullus min jami'in likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu min qaulin aw fi'lin, begitu ya. Yaitu satu istilah, ya, untuk menyebut sesuatu baik dari perbuatan, ucapan, dan amalan-amalan lainnya yang tujuannya adalah yuhibbuhullahu wa yardahu, untuk meraih kecintaan Allah dan keridhaan Allah. Itulah yang disebut dengan ibadah. Kullus min jami'in likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu, yaitu satu istilah yang digunakan untuk meraih kecintaan Allah dan keridhaan Allah, min qaulin au fi'lin, dari perbuatan, ucapan, dan apapun amalan-amalan lainnya yang memang tujuannya untuk itu, tujuannya untuk meraih kecintaan Allah, meraih keridhaan Allah. Jadi segala perbuatan, segala ucapan dan amalan-amalan lainnya yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, itulah yang disebut dengan ibadah.
kullu ismin jami'in likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu min qaulin aw fi'lin. Satu istilah untuk menyebut perbuatan, ucapan, ataupun amalan-amalan lainnya yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna dan hakikat dari ibadah yang sering kita ucapkan. Nah, jika kita mencermati definisi tersebut yang disampaikan oleh para ulama, maka ternyata bisa kita pahami bahwa sesungguhnya makna ibadah itu sangat luas, ya. Makna ibadah itu sangat luas. Nah, ini penting untuk kita pahami karena dalam kehidupan kita saat ini tidak sedikit yang memahami ibadah ini dalam makna yang sempit, begitu. Jadi memahami makna ibadah dalam makna yang sempit. Seringkali kita itu memahami ibadah hanya dalam persoalan ritual saja. Jadi ibadah itu dipahami dalam konteks amalan-amalan ritual, sholat, puasa, ibadah haji, begitu ya, umroh. Nah itulah amal-amal ritual yang sering kita pahami sebagai ibadah saja, sebatas ritual begitu. Padahal sebetulnya ya, sesungguhnya ibadah itu cakupan maknanya sangat luas, bukan hanya terbatas pada amalan-amalan ritual saja begitu. Betul bahwa sholat, puasa, ibadah haji, umroh dan berbagai amalan ritual lainnya itu adalah ibadah dalam Islam. Itu adalah ibadah-ibadah yang sangat pokok bahkan ya dalam kehidupan Muslim. Tetapi yang perlu kita pahami bahwa ibadah itu ternyata cakupan maknanya sangat luas, ya. Cakupan maknanya itu sangat sangat bervariasi bentuk dan varian ibadah itu, bukan hanya terbatas pada amalan-amalan ritual saja. Nah, ini yang penting kita pahami. Nah, para ulama itu mengkategorikan ibadah, ya mengklasifikasikan ibadah ke dalam dua bentuk. Pertama, ada yang disebut dengan ibadah mahdhah, yang kedua ada yang disebut dengan ibadah ghair mahdhah, ya. Ada yang namanya ibadah mahdhah, kemudian ada lagi yang namanya ibadah ghair mahdhah. Nah, pertanyaannya apa yang disebut dengan ibadah mahdhah? Kemudian apa yang disebut dengan ibadah ghair mahdhah? Nah, jika kita melihat definisi dari para ulama bahwa yang disebut dengan ibadah mahdhah adalah malaha kaifiyatun makhsusatun. Malaha kaifiyatun makhsusatun. Yaitu segala bentuk amal ibadah, ya, kaifiyatun makhsusatun, yang memiliki tata cara yang ditentukan, yang memiliki tata cara yang sudah baku, yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi amal ibadah mahdhah itu adalah segala bentuk ibadah yang telah memiliki tata cara yang sudah baku, yang sudah ditentukan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut dengan ibadah mahdhah. Tata caranya sudah ditentukan, tata caranya sudah baku begitu. Nah, dalam kategori ibadah mahdhah inilah masuk amal ibadah seperti sholat, ya, puasa, ibadah haji dan berbagai amalan-amalan ritual lainnya. Kenapa? Karena bisa kita lihat. Sholat itu tata caranya sudah baku, tata caranya sudah ditentukan, ya, sudah ditentukan ibadah ini oleh Allah, ya, jenisnya, kemudian dicontohkan prakteknya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sholat ini termasuk kategori ibadah mahdhah begitu ya. Kenapa? Karena kaifiyatun makhsusatun, memiliki tata cara yang ditentukan begitu. Itulah sebabnya dalam sholat subuh ada 2 rakaat, dalam sholat zuhur ada 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat begitu ya. Nah itu kan jumlah-jumlah rakaatnya ditentukan karena memang sholat itu ibadah mahdhah begitu ya. Dan mungkin bisa berkurang jumlah rakaatnya ya.
dengan syariat juga ditentukannya, yaitu zuhur dari 4 menjadi 2 yang disebut dengan sholat qashar ya. Begitu juga asar dari 4 menjadi 2, itu juga sama sholat qashar ya. Kemudian sholat isya dari 4 menjadi 2 yang itu juga termasuk sholat qashar begitu ya. Sholat yang diringkas rakaatnya begitu. Ya kan, sholat yang bisa diringkas kan cuma 3 saja, zuhur, asar, dan isya. Adapun subuh dengan maghrib tidak bisa dikosor ya, tetap dilaksanakan secara normal. Jumlah rakaatnya tidak bisa dengan alasan kosor sholat subuh dari 2 rakaat menjadi 1 rakaat misalnya. Kemudian sholat maghrib dari 3 rakaat menjadi 1,5 misalnya, tidak bisa. Karena memang untuk maghrib dan subuh itu tidak bisa dilaksanakan secara ringkas, tapi harus tetap dilaksanakan subuh 2 rakaat dan begitu juga maghrib 3 rakaat begitu. Apapun bentuknya begitu ya. Nah, itulah bukti bahwa sholat itu termasuk ibadah mahdoh. Kenapa? Tata caranya sudah baku, tata caranya sudah ditentukan, ya, sudah baku jenisnya, ibadahnya oleh Allah diperintahkan, kemudian dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam ibadah ini tidak bisa kita kreatif mengarang-arang sendiri begitu ya tata caranya, karena memang ibadah mahdoh ini ibadahnya kaku begitu ya. Ibadahnya kaku dalam arti tidak boleh kita kreatif mengarang-arang bentuknya, mengarang-arang caranya begitu ya, karena memang sudah ditentukan secara baku tata caranya oleh Allah dan Rasulullah SAW begitu. Dijelaskan langsung dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi begitu ya. Seperti itu penjelasannya mengenai ibadah mahdoh. Contoh lainnya misalnya puasa ya, itu juga termasuk ibadah mahdoh. Puasa Ramadan misalnya ya. Kenapa puasa diwajibkan itu hanya di bulan Ramadan saja misalnya ya. Puasa wajib itu kan jika kita telusuri kan ada puasa Ramadan, ada puasa nazar ya, puasa nazar tuh. Puasa nazar itu kan sama dengan puasa sumpah ya. Kemudian ada puasa kifarat ya, puasa kifarat itu puasa sebagai penebus sebagai penebus kesalahan, penebus kewajiban begitu ya. Atau bahkan penebus dosa, yaitu kifarat ya. Puasa kifarat itu adalah puasa penebus dari kewajiban yang seharusnya dilakukan. Bisa sebagai penebus kesalahan, penebus kewajiban yang ditinggalkan, bahkan itu sebagai penebus dosa yang dilakukan begitu. Itu puasa kifarat itu. Saum kifarat itu juga puasa wajib ya. Nah ini dia sifatnya wajib karena memang sudah ada perintahnya dalam Al-Quran. Kemudian ada puasa qadha ya, puasa yang mengganti puasa Ramadan yang ditinggalkan, mungkin karena sakit, mungkin karena sedang dalam perjalanan, dan berbagai rukhsah keringanan lainnya yang terjadi ya, yang dilakukan oleh kaum muslimin dan muslimat begitu. Kemudian puasa qadha ini juga memang sangat penting karena apa? Karena dia sifatnya adalah mengganti puasa wajib ya, puasa Ramadan misalnya, perempuan yang sedang haid ketika bulan Ramadan misalnya, kemudian dia kan wajib nanti menggantinya pada saat setelah dia memungkinkan untuk melaksanakannya begitu ya. Begitu juga dengan orang-orang yang sakit, orang-orang yang dalam perjalanan ketika bulan Ramadan misalnya, kemudian dia memenuhi syarat untuk meninggalkan puasa Ramadan itu, nanti dia harus menggantinya ya dengan puasa qadha itu ya. Jadi itu adalah contoh-contoh puasa wajib ya yang dilaksanakan begitu. Dan kemudian tata cara puasa itu kan jelas baku tata caranya. Puasa itu dilaksanakan ya, kita itu kan mulai berkewajiban untuk menahan diri dari segala hal yang membatalkan itu kan dari sejak masuknya subuh ya. Min tulu'il fajri, dari sejak terbitnya fajar masuk waktu subuh, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Jadi waktu berpuasa itu kan min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari sejak terbit fajar yaitu masuknya waktu subuh, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari, sampai masuknya waktu maghrib, kan begitu ukurannya ya.
Dan kita tidak boleh ngarang-ngarang sendiri, misalnya karena kita kuat, kemudian kita melakukan puasa itu dari sejak masuk waktu subuh sampai kemudian sampai waktu isya misalnya, tidak boleh, karena memang itu adalah hal yang dilarang dalam Islam ya. Dan masih banyak sebetulnya contoh-contoh ibadah mahdo yang lainnya yang bisa kita kupas dan nanti bisa kita uraikan dalam kesempatan-kesempatan lainnya. Dan yang berikutnya adalah ibadah goer mahdo, yaitu ibadah yang memang dia itu sifatnya belum baku ya tata caranya. Ma laisat laha kaifiyatun makhsusatun. Amal ibadah yang tidak baku ya, yang belum baku tata caranya belum baku ditentukan secara langsung oleh Allah dan oleh Rasulnya ya. Apa contohnya ibadah goer mahdo ini? Sangat banyak ya. Seorang suami pergi bekerja mencari nafkah dari rumahnya, itu juga termasuk ibadah. Ibadahnya ibadah goer mahdo. Seorang istri berbakti kepada suaminya, itu juga sama. Itu juga termasuk ibadah. Ibadahnya ibadah goer mahdo. Seseorang